yang keenam, sistem pemerintahan Indonesia. Dalam konteks ini, Ismail Sunni berpendapat bahwa sistem pemerintahan adalah sistem khusus yang menjelaskan seperti apa hubungan antara aparatur negara tertinggi dalam suatu negara. Sistem pemerintahan secara umum dibagi menjadi dua. Sistem utama yaitu yang pertama sistem presidensial dan juga sistem parlementer. Di luar kedua sistem tersebut merupakan sistem campuran atau kuasa parlementer atau kuasa presidensial. Dan juga menyebut sistem tersebut sebagai sistem referendum. Lalu sistem pemerintahan Indonesia mengandung sistem pemisahan kekuasaan, melainkan lebih mendekati sistem pembagian kekuasaan. Secara konseptual, Indonesia sering digunakan dalam sistem kenegaraan oleh negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer daripada sistem presidensial. Lalu, poin yang terakhir yaitu yang ketujuh, tata kelola yang baik dalam bingkai pemerintahan yang bersih. Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip. Antara lain, sistem tersebut harus transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah bahwa good governance adalah tata pemerintahan yang baik dari segi proses dan hasil standar. Good governance memenuhi fungsi pemerintahan yang baik, bersih, dan otoriter. Kunci utama untuk memahami good governance adalah di mana semua elemen pemerintahan dapat bertindak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan rakyat, dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat pembangunan. Proses good governance tergolong baik apabila pembangunan dapat dicapai dengan biaya minimal, menuju cita-cita sejahtera, dan memahami prinsip-prinsip yang dikandungnya. Dari prinsip-prinsip tersebut dapat diperoleh suatu tolak ukur kinerja suatu pemerintahan yang dinilai telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance, dan good governance hanya masuk akal jika keberadaannya didukung oleh lembaga-lembaga yang melihat kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah jenis lembaga swasta dan masyarakat. Lalu, saran dengan adanya pembuatan makalah ini, semoga dapat memberi manfaat kepada para pembaca dan juga diharapkan para pembaca dapat memahami tentang good governance dengan baik. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik, saran, dan usulan untuk memperbaiki makalah yang penulis buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Adapun kritik dan saran dapat dikirim melalui email berikut, yaitu ke mmubarakut21@gmail.com. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat dalam makalah ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.